what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film The Secret Life of Pets yang dirilis di tahun 2016. Film ini berkisah tentang kehidupan para binatang hewan peliharaan, yaitu hewan anjing, kucing, burung, juga kelinci. Bagaimana kehidupan setelah ditinggal sama majikannya pergi kerja? Ternyata mereka punya kehidupannya sendiri. Karena film ini cukup sukses, ternyata film ini juga mempunyai sequel yang kedua juga loh guys, yang akan dibahas dalam waktu dekat juga pastinya. Jadi, seperti apa kisahnya The Secret Life of Pets? Pasti kalian penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan pemandangan yang super sibuk di kota New York, dengan patung Liberty menjadi pembukanya. Seekor anjing bernama Max yang sedang dibonceng dengan sepeda. Dia merasa menjadi anjing yang sangat beruntung karena Katie adalah majikannya. Lalu flashbacklah ke pertama kali mereka bertemu. Waktu itu Max berada di kardus depan sebuah restoran. Sejak saat itulah mereka langsung akrab. Max selalu menjaga Katie dan Katie pun selalu menuruti apa maunya Max. Hari demi hari mereka selalu bersama melakukan apapun, bahkan Max pun selalu tidur di samping Katie. Sampai melihat indahnya pemandangan New York bersama. Sampai Max merasa ada suatu masalah di setiap harinya. Katie selalu pergi dan pulang malam hari. Max pun selalu mencoba menahan, tapi Katie tidak mau tinggal. Max selalu bertanya-tanya apa yang dia lakukan di luar sana. Baru beberapa menit Katie keluar, Max sudah bilang kalau dia merindukannya. Oh, I miss her so much. Tapi Katie kembali, tapi hanya mengambil HP-nya yang tertinggal. Karena itulah membuat Max sangat bersedih. Berpindah di Gadget saat majikannya pergi, dia malah biasa saja. Lalu Gadget menyapa Max yang ternyata mereka tinggal sebelahan. Kemudian ke Chloe, di mana majikannya memberi makan sebelum dia pergi. Saat majikannya pergi, ternyata makanannya malah dilempar olehnya. Juga ke Peppy yang berisik saat majikannya ingin pergi. Saat pergi, dia naik ke atas pot dan mengencinginya. Haduh. Lalu ke Mel yang hanya menggonggong saat majikannya pergi. Hingga ke Sweet Pea, dia seekor burung yang bernyanyi saat majikannya pergi. Kemudian ke semua hewan yang ditinggal oleh pergi majikannya. Dan dari sinilah film The Secret Life of Pets dimulai. Dimulai dengan burung pipit yang keluar kandang, menyalakan kipas angin dan juga menghidupkan televisi. Kemudian dia bertingkah mengikuti pesawat yang ada di televisi. Berlanjut ke Chloe yang sedang mencoba memakan makanan yang ada di dalam kulkas. Lalu Mel yang mendorong bangku, makanan, dan membuka gorden lebar-lebar. Kemudian dia duduk, tapi ada pemandangan yang mengganggunya, yaitu seekor tupai. Dia menggonggong pada tupai dan lanjut santuy lagi. Berpindah di anjing hitam bernama Buddy yang sedang dipijat oleh mesin blender hingga terjatuh. Ke anjing putih bernama Leonard yang begini ketika majikannya pergi. Sedangkan Max hanya diam di depan pintu dan menunggu kepulangannya Katie. Kemudian Chloe menyapa dan kesulitan masuk lewat jendela. Datanglah burung pipit dan Mel juga Norman yang menyapanya. Ternyata Norman nyasar dan tak tahu tempat tinggalnya ada di mana. Tiba-tiba Buddy datang dan membawa bola milik Max. Malam hari pun tiba. Max yang setia menunggu Katie pulang tertidur di depan pintu. Di sini Max sangat amat kaget karena Katie membawa anjing baru bernama Duke. Anjing berkulit coklat cukup gemuk. Max ternyata tidak suka dengannya. Duke mencoba mendekatinya dan begini jadinya. Lalu Katie mencoba membujuknya hingga mereka berpelukan. Saat malam hari mau tidur, Duke mencoba mengajak bicara Max. Duke ingin mereka berbagi tempat tidur, kayaknya lebih tepatnya ingin mengambil alih sih. Max yang malang mencoba mengadu ke Katie, tapi Katie yang tak mengerti bahasa anjing malah mengeluarkan Max dari kamar mandi. Duke yang menguping percakapan mereka malah marah ke Max. Karena hal itulah malah membuat Max ketakutan.
Yang parahnya, selimut untuk tidur Max malah direbut juga oleh Duke. Scene berpindah di pagi harinya. Max keluar dari jendela dan menghampiri Chloe. Max di sini curhat tentang kejadiannya. Chloe pun memberi saran untuk jangan diam saja, jika tidak kehidupanmu akan diambil. Juga Max harus mulai jadi anjing alfa, yaitu agar bisa berkuasa kembali. Berganti ke Max, lagi-lagi dia gagal menahan Katie untuk tetap tinggal. Max yang melihat Duke memakan makanannya marah karena makanannya dimakan oleh Duke. Mencoba berbicara kepadanya, tapi dia kembali ketakutan karena Duke menghampirinya. Ternyata Duke berlari ke arah hamster di ventilasi, hingga membuat vas bunga Katie pun terjatuh. Melihat itu, Max mempunyai ide untuk menyingkirkannya. Max pun menjatuhkan barang satu persatu karena Katie tahu Max tidak akan melakukannya. Is it? Oh, that's a shame. Like this? No. Of a dangerous stray. A foundation of trust. You're the new dog. Now sit. Okay. Dux yang akhirnya panik pun menuruti perintah Max. Scene berpindah saat Max dan teman-temannya jalan-jalan di luar. Gadget pun menyapa Max dan teman-temannya. Sesampainya di taman kota, tali Max lupa dicopot oleh penjaganya karena keburu kesamsam dengan penjaga lain. Tapi di sini Max tidak peduli, lalu Max pun menyuruh Duke untuk mengambil ranting kayu. Sayangnya Dux malah menipu Max masuk ke dalam semak-semak. Kemudian dia berlari menarik tali Max melewati jalanan. Dan melempar Max ke dalam tempat sampah. Tiba-tiba seekor kucing muncul keluar dari tempat sampah yang sama. Dan kucing itu pun mengambil kalung Duke. Duke menunjukkan keahliannya mengajak kucing itu berkelahi. Ternyata gerombolan kucing itu malah berdatangan. Membuat Duke malah kabur lari ketakutan. Max yang ditinggalkan oleh Duke mencoba kabur, namun sayangnya berhasil ditangkap. Dia dilempar ke atas. Dan juga dicuri kalungnya. Tak lama itu Max kembali bertemu Duke yang kembali datang. Ternyata dia dikejar-kejar oleh petugas penakar hewan dan mereka berdua pun akhirnya tertangkap. Berpindah di taman dengan teman-temannya si Max. Si petugas yang menghitung anjing malah pikirannya dikacaukan oleh penjaga anjing lainnya. Hingga petugas itu tak menyadari bahwa ada anjing yang hilang. Kemudian teman-teman Max pun kembali pulang. Kembali ke Max dan Duke. Max di sini marah ke Duke, tapi malah Duke ketakutan karena akan dibawa kembali ke penakaran. Berganti ke Gadget yang sedang menonton TV acara telenovela. Tiba-tiba dia mendengar suara anjing. Gadget pun bertanya kemana Max ke teman-temannya. Teman-temannya malah santai menjawab kalau Max menghilang. Mengetahui sang pujian hati Max menghilang, Gadget pun segera ingin mencarinya. Di tengah jalan, tiba-tiba mobil petugas berhenti karena ada seekor kelinci. Saat petugas menghampiri kelinci itu, tapi malah begini jadinya. Juga dari dalam solokan muncullah babi dan kadal. Dia menyerang si supir dan mencoba mengambil alih pengemudi. Sedangkan kelinci itu masuk ke belakang mobil, mengubah wortel menjadi kunci. Kemudian menyelamatkan seekor anjing yang terkurung bersama Max dan Duke. Mobil yang dikendarai kadal dan babi pun tak berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya mobil masuk ke dalam gang dan berhenti setelah menabrak tembok. Saat gerombolan kelinci itu mau keluar, Duke bertanya siapa kalian dan kelinci itu menjawab kami hewan buangan. Dux dan Max pun ingin ikut bersamanya dengan mereka. Tapi si kelinci yang bernama Snowball menolak karena mereka adalah hewan peliharaan. Sedangkan dirinya hewan buangan dan benci dengan manusia. Max dan Duke di sini berpura-pura menjadi hewan buangan lalu berbohong bahkan telah membakar kalung dan membunuh majikannya sendiri. Snowball yang percaya kemudian membukakannya dan mengizinkannya masuk untuk ikut ke dalam lubang solokan.
Scene berpindah ke Gadget yang sedang mencari Max di atap gedung apartemen. Berharap Max ada di sana. Tiba-tiba Gadget mendengar suara. Ternyata suara itu berasal dari kandang. Dan suara itu adalah suara burung. Burung itu bernama Tiberius, yang berkata bisa membantunya menemukan Max, namun ada syaratnya, yaitu Gadget harus melepaskan tutupan matanya. Kemudian dengan polosnya Gadget melepaskan penutup matanya. Setelah itu Gadget berlari karena rupanya Tiberius ternyata ingin memakannya. Untunglah Tiberius tidak bisa memakannya karena kakinya masih terikat rantai. Di sini Gadget pun murka, lalu Tiberius pun menyesal serta meminta maaf dan berjanji akan membantu Gadget jika dia melepaskan rantai kakinya. Gadget yang baik hati lalu membukakan rantai. Setelah itu Tiberius terbang mencari Max. Berpindah di Max dengan rombongannya. Mereka jalan di lorong. Saat sampai di ujung, Max dan Duke terkejut melihat ular yang bergantungan. Dengan gagahnya, Snowball memarahi ular itu karena menanyakan paspor kepada pemimpinnya sendiri. Look at me. I am your leader. Idiots. Everybody making up a new password right now. For the password. Setelah masuk, Snowball memberitahu Duke dan Max bahwa dia ada di rumah hewan buangan. Lalu Snowball memperkenalkan kepada semuanya bahwa ada anggota baru mereka. Dia juga ingin Max dan Duke menceritakan bagaimana caranya membunuh majikannya. Mereka berdua dengan gugup pun bingung mengarang cerita yang bilang kalau dia membunuh majikannya dengan blender. Lalu semuanya pun terkagum. Jadi di sini itu semua binatang yang ada di rumah hewan buangan rata-rata majikannya telah menyiksa mereka. Kayak si Snowball yang jadi bahan sulap, si babi yang jadi bahan percobaan tato sama majikannya. Setelah itu Snowball memulai tradisi penerimaan anggota baru. Scene berpindah ke Gadget. Tiberius membawakannya kucing yang mengambil kalung Max. Gadget yang marah memaksa kucing itu untuk memberitahu di mana Max. Lalu kucing itu pun memberitahu kalau Max diculik kesolokan. Tradisi penerimaan mereka adalah dengan cara akan digigit oleh ular bernama Fiber. Mereka berdua sangat ketakutan. Tapi saat Max mau digigit, tiba-tiba kucing jalanan masuk, memberitahu kalau mereka berdua adalah hewan peliharaan. Snowball pun marah karena mereka berdua berbohong. Snowball pun menyuruh mereka semua untuk menangkap Max dan Duke. Duke di sini dengan gagahnya menggigit ekor ular dan menjatuhkan semua hewan. Ia juga membuat ular itu terlilit ke tiang. Fiber berkali-kali mencoba memakan Max, namun tidak bisa. Akhirnya malah kena reruntuhan dan terbakar. Snowball pun tampak murka dan menyuruh semuanya menangkap Duke dan Max lagi. Sampai di ujung jalan terpaksalah mereka melompat ke sana. Terjatuhlah mereka dan terbawa arus. Berpindah di apartemen, Gadget memberitahu teman-temannya kalau Max menghilang. Dia juga mencoba mengajak mereka untuk mencari Max, namun mereka semua tak berani. Gadget yang mencintai Max mengajak teman-temannya untuk membantunya. Saat ada yang mau, Chloe di sini mencoba memotivasi kalau Max sudah berjasa bagi kehidupan mereka. Lalu semua pun setuju mencari Max. Berganti di Max dan Duke, dia masih terbawa arus, tersedot di pusaran air dan keluar di laut. Mereka mencoba menaiki kapal dan Duke berhasil naik. Lalu dia menolong Max melemparkan pelampung untuk menaikinya. Mereka pun berhasil naik, tapi sayangnya kapal itu malah menjauh dari kota. Malah membawanya ke kota seberangnya, yaitu kota Brooklyn. Buddy dan teman-temannya mendatangi anjing bernama Pop, di mana rumah Pop sangat berantakan karena majikannya tidak pernah pulang. Hi, how are you? Juga mereka meminta tolong untuk mencari Max, karena Pops mengenali semua hewan di kota. Saat sampai, Max dan Duke merasa kelaparan, mencoba memasang muka sedih ke orang. Malah begini jadinya. Seketika mereka mencium bau sosis dan berlari menghampirinya. Sedangkan Gadget dan yang lainnya mengikuti Pops menuju solokan, melewati rute arahan dari Pops agar cepat sampai.
Oh no. Hingga sampailah mereka di Solokan. Di lain tempat, Max dan Duke masuk ke pabrik yang dimana pabrik itu berisi sosis. Dan dengan bahagianya mereka memakan semua sosis di sana. Come on, boys. Di dalam Solokan, semua yang di sana sedang berduka akibat kematian Fiber. Saat ingin pergi, Snowball menyebut Max. Di sini, Gadget memarahi Snowball. Snowball yang tahu itu teman-temannya Max menyuruh bawahannya untuk menangkap mereka. Saat sudah kekenyangan, Duke menceritakan ke Max tentang majikan lamanya dan karena tersesat, dia tidak bisa kembali pulang. Max pun menawarkan untuk mengantar agar Duke kembali ke rumah majikan lamanya. Duke yang merasa sangat senang pun menyetujuinya. Tiba-tiba datang petugas, tapi untungnya mereka berhasil melarikan diri. Gadget bilang ke teman-teman Max agar berlomba untuk lebih dulu menemukan Max. Duke sudah sampai di rumahnya, tapi Duke di sini bertemu dengan kucing. Duke merasa aneh karena majikan lamanya tidak menyukai kucing. Lalu kucing itu berkata kalau majikannya sudah meninggal. Duke pun tidak mempercayainya dan marah. Max mengajak Duke pergi, tapi Duke terus menggonggong ke pemilik rumah hingga pemilik rumah itu menelpon penangkaran hewan liar. Kemudian mereka berdua bertengkar. Tiba-tiba ada petugas dan mencoba menangkap Max. Karena setia kawan, Duke mencoba menolongnya, malah Duke yang diangkut. Sedangkan Max malah ngumpet dengan ketakutan. Tak lama, Max pun mencoba mengejar mobil petugas tersebut. Snowball yang melihat Max langsung mengejarnya. Mobil petugas tiba-tiba berhenti membuat Snowball menabraknya. Snowball menyerang Max. Namun sayangnya teman-temannya ikut tertangkap. Max dan Snowball pun bekerja sama mengejar mobil petugas. Mereka akhirnya mengendarai mobil dan menabrak mobil petugas hingga jatuh dan terjebak di jembatan. Max mencoba menyelamatkan Snowball, tapi tiba-tiba datanglah teman-teman Snowball. Mereka mengira kalau Max telah memakan Snowball dan ingin menyerang Max. Untunglah bala bantuan datang bersamaan. Gadget dan yang lainnya datang. Gadget menyerang bawahannya Snowball dengan sangat hebat hingga membuat Max terpanah. Aciu-ciu. Di dalam mobil, teman-teman Snowball berhasil keluar, tapi tidak dengan Duke. Di sini, Max melompat ke mobil dan mencoba mengambil kunci yang masih bergantung. Setelah berhasil diambil, mobil itu malah tenggelam ke laut. Snowball yang melihat itu langsung mencium Gadget, kemudian berusaha menyelamatkannya. Di tengah keputusasanya, Snowball datang berenang membawa kunci. Dengan segera, Max membukakan kandang tersebut. Mereka semua akhirnya selamat dari kejadian tersebut. Semuanya pun ikut senang dan bersorak. Tak lama, babi datang membawa taksi dan membawa mereka semua pulang. Sejak saat itu, Max mulai tertarik dengan Gadget. Kemudian, semua hewan peliharaan kembali ke rumah majikannya masing-masing. Seorang anak kecil yang melihat Snowball ingin memeliharanya, bawahannya Snowball justru malah meninggalkan dirinya. Snowball pun dipeluk oleh anak tersebut, hingga Snowball pun menyukainya. Semua hewan menyambut kepulangan para majikannya. Begitu pula dengan Max dan Duke menyambut Katie dengan bahagia. Katie melihat barang banyak pecah namun langsung memaafkannya. Setelah kejadian itu, Duke dan Max akhirnya bisa akur. Mereka pun bersantai melihat pemandangan kota New York di balkon rumahnya.
Di akhir cerita, mereka berpesta di rumah Leonard. Sedang asik berpesta, tiba-tiba majikannya pulang. Hey, Leonard. Dan film The Secret Life of Pets yang dirilis di tahun 2016 tamat cuy. So guys, menurut kalian filmnya gimana? Wah, apa bener ya kalau hewan-hewan mempunyai kehidupannya sendiri setelah majikannya pergi? Entahlah. Hal menarik yang bisa kita ambil adalah ternyata yang awalnya musuh gak akan selamanya jadi musuh, malah bisa jadi teman baik. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.